Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yusir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumullahu ta'ala. Qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa madatihima wa karamatihima fid darin, amin. Surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian (34, 35). Wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir, alimtum, kalian mengetahui, shiqaqa khilafa bainihima, pertengkaran antara keduanya, bainaz zawjaini, antara suami istri, wal idafatu littisa', idafah itu untuk ittisa', untuk luas. Shiqaqa bainihima artinya shiqaqan bainahuma, perselisihan, pertengkaran antara keduanya suami istri. Shiqaqan maf'ul baina zaraf, tapi di sini dikasih bukan model zaraf, tapi mudhaf ilaih. Shiqaqa baini itu gunanya untuk ittisa', luas. Apa maksud luas? Pertengkaran apapun, yang penting sifatnya pertengkaran antara mereka berdua. Penyebabnya siapapun, baik penyebabnya pihak suami atau pihak istri atau pihak ketiga, maka disebut ittisa'. Maka jika kalian mengetahui kalian itu, kalian para wali, kalian orang-orang yang punya pengaruh, kalau di Padang kalian nenek mama, kalau kalian tahu pertengkaran antara suami istri di bawah kawasan kalian, di bawah orang yang kalian bina, di bawah orang yang kalian pimpin, baik karena rakyat kalian atau karena masyarakat kalian atau karena anak kemenakan kalian. Faba'athu, maka kirimlah oleh kalian, ilaihima, kepada keduanya, suami istri, hakama, biridahuma, dengan keridhaan keduanya suami istri, dengan persetujuan keduanya suami istri. Hakama, apa arti hakama? Seorang hakim, artinya rajulan adila, laki-laki yang adil. min ahlihi,
dari keluarganya suami istri. Maaf, dari keluarganya suami. Aqaribihi, karib kerabatnya suami. Wa hakaman min ahliha, dan orang yang adil dari keluarganya istri. Wa yuwakkilu zawju hukmahu fi talakin wa qabuli iwadin alaih, dan mewakilkan oleh suami kepada hakamnya, kepada orang yang mewakili dari pihak keluarganya untuk menceraikan dan menerima iwad, imbalan atasnya cerai. Wa tuwakkiluhi, dan mewakilkan oleh dianya istri, hakamaha, kepada hakamnya. Hakamnya apa tadi? Apa hakam? Seseorang yang adil, laki-laki yang adil dari pihak keluarga istri. Maka dia mewakilkan kepada hakamnya di dalam ikhtilai, mengajukan khulu', di dalam mengajukan khulu'. Fayajtahidani, maka berijtihad kedua-duanya dua hakam. Berijtihad keduanya dua hakam. Wa ya'murani, dan memerintahkan keduanya dua hakam az-zalima biruju'i, akan orang yang zalim dengan rujuk dari kezalimannya. Au yufarriqani, atau menceraikan kedua-duanya dua hakam, memisahkan keduanya dua hakam, in ra'ayahu, jika berpendapat keduanya dua hakam akannya cerai. Titik. Ini melanjutkan proses dalam mengatasi pertengkaran yang ada di rumah tangga. Kita awali dengan proses pertama. Ketika seorang suami merasa ada perubahan dari istrinya, perubahan dari arah yang baik ke tidak baik, sudah masuk dalam kategori nakal, melanggar perintah suami. Apa yang pertama kali dilakukan oleh suami kepada istrinya? Apa? Apa? Menasehati. Nah, lihat ayat sebelumnya lagi. Menasehati. Fa'idhuhunna wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun. Nasihati. Maka kalau sekiranya dikasih tugas tausiah mas. Sekali-kali tausiah subuh itu nasihat kepada istri. Bingung saya apa judul ceramahnya. Nasihat suami kepada istri ketika istrinya nakal. Mengambil contoh dari ayat 24 dari surah An-Nisa. Siapa? Minggu depan, Angga? Nah, 15 hari lagi. Minggu depan nggak ada tausiah. Siapkan judulnya, materi nasihat suami ketika istri nakal. Nanti ketika istri antum nakal nggak tahu nasihatnya apa. Tapi ketika Angga ada ceramah, antum ingat, oh ini ya
materi dulu. Kalau sudah dinasihati nggak mau, wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka dari tempat tidur. Nggak mau juga, wadribuhunna, pukul mereka. Kalau sudah dipukul nggak mau juga, baru ikut campur keluarga suami dan keluarga istri, kalangan laki-laki. Jangan ikut campur perempuan. Kalau ikut campur perempuan, habis masalah. Tahu maknya misalnya, tahu pula mak daripada laki-laki, itu bukan nasihat menasihati, terjadi pertengkaran kedua. Nah, mak-mak sama mak-mak, udah ceramah dia, merepet. Nah, maka disebutkan di sini, jika kalian mengetahui orang-orang yang punya kerisauan, orang-orang yang merasa tanggung jawab terhadap suatu masyarakat, ada keluarga yang bertengkar, beritahu kepada dua orang suami istri tersebut, maukah kasus kalian berdua kami beritahukan kepada keluarga kalian berdua. Beritahu dulu, jangan main lapor saja. Sementara dua orang ini tidak pernah memberitahu dan tidak ingin tahu keluarganya tentang kasus rumah tangga mereka. Itu bagus. Selagi suami istri menyimpan baik permasalahan yang terjadi di antara mereka, permasalahan yang terjadi di antara mereka itu tidak akan pernah yang ada namanya cerai. Tapi ketika sudah diketahui oleh keluarga besar pihak suami dan istri, di sana akan bermula kasus cerai. Nah, ketika hal itu tidak bisa lagi dibendungi, kita tetangganya jam 3 malam masih berkelahi, subuh, zuhur, siang. Jadi kita kayak dengar drama Korea aja terus. Ada drama tiap hari dengan permasalahan dan topik yang berbeda-beda. Satu karena nggak mau ganti popok anak, satu lagi karena kelebihan beli maco. Harusnya beli setengah on, dibeli 1 on, marah suami. Yang satu lagi karena salah beli merek rokok, pesan gudang garam dibelikan gudang gula. Maka kita yang punya tanggung jawab, datangi, kirim utusan wanita kepada pihak istri, kirim utusan laki-laki pihak suami, mau nggak kalian berdua kasus ini kami angkat kepada keluarga kalian. Kalau mau, baru kita angkat. Kalau nggak mau, biarin saja. Berarti sudah hobinya itu. Nah, itu udah gaya hidupnya. Ada keluarga yang gaya hidup begitu. Dia nggak bertengkar, cuman gaya hidupnya bertengkar. Biasa aja. Anak tiap tahun. Nah, itu menandakan tuh gaya hidupnya begitu. Ribut tiap hari, anak tiap tahun. Itu berarti keluarga yang memang gaya hidupnya seperti itu. Aman. Nah, maka kita laporkan kepada pihak laki-laki yang adil. Laki-laki yang adil dari pihak keluarga suami, laki-laki yang adil dari pihak keluarga istri, kedua-duanya berumbuk. Masing-masing mendapatkan hak kuasa. Dari pihak suami, kalau sekiranya kamu beranggapan rumah tangga saya harus cerai, maka saya serahkan kepada kamu untuk menjatuhkan talak dan untuk menerima upah cerai.
Seorang wanita juga kasih tahu sama keluarganya yang laki-laki tersebut sebagai utusan, kalau menurut kamu keluarga ini tidak bisa lagi dipertahankan, saya wakilkan kepada kamu untuk mengajukan talak berbayar, yang disebut dengan khulu'. Maka suami dan istri tidak ikut serta lagi dalam hal itu. Tidak ada ikut serta. Yang berunduk dua orang adalah satu laki-laki yang adil pihak keluarga istri, satu laki-laki yang adil pihak keluarga suami. Mereka membahas kedua-duanya bagaimana semestinya rumah tangga daripada anak kemenakan mereka ini. Bahas, cerita, dicerita, kemudian masukkan berita, akhirnya berijtihadlah kedua-duanya. Kalau itu kasusnya, maka nggak perlu cerai. Tapi kalau terbukti ada yang zalim misalnya, maka dipanggil yang zalim untuk memperbaiki diri. Tapi kalau nggak bisa lagi diperbaiki, maka kedua-duanya boleh memutuskan untuk memisah hubungan suami istri tersebut. In ra'ayahu, jika kedua-duanya beranggapan itulah yang terbaik. Ini solusinya. Qala ta'ala, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, jika mengkehendaki kedua-duanya, jika menginginkan oleh kedua-duanya hakaman, oleh dua hakim, islahan akan perbaikan, niscaya memberi taufik oleh Allah bainahuma, antara keduanya, artinya suami istri, bainaz zawjaini, antara suami istri, artinya yuqaddiruhuma ala ma huwa, mentakdirkan ia Allah akan keduanya suami istri, alama, di atas sesuatu yang dia adalah taat, min islahin, daripada memperbaiki rumah tangga, au firakin, atau cerai. Kalau pihak dari laki-laki dan pihak daripada perempuan, memang kita pilih orang yang tepat, orang yang tahu hukum halal dan haram, orang yang mengenal bagaimana semestinya hukum itu berlaku. Lalu kedua-duanya berijtihad, kedua-duanya menguras energi bagaimana yang terbaik antara kedua-duanya, apakah cerai atau melanjutkan rumah tangga. Kalau betul kedua-duanya itu menjalankan fungsinya semaksimal mungkin, maka Allah akan berikan taufik, ilham untuk mengambil keputusan yang terbaik, apakah itu cerai ataupun melanjutkan, memperbaiki rumah tangga. Tapi kalau orang yang diutus itu salah, ada kepentingan, tidak jujur, dan lain-lain sebagainya, maka tidak akan ada solusi yang Allah berikan. Pasti akan salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah ada ia aliman, maha tahu, bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, khabira, dan maha khabir. Aliman tahu, khabira juga tahu. Apa bedanya aliman dengan khabira? Khabira maknanya adalah bil bawatin
kazawahir. Tahu dengan batin sama dengan zahir. Tahu dengan batin sama dengan zahir. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Setelah Allah memberitahukan bagaimana cara menunaikan hak suami, bagaimana cara menunaikan hak istri, bagaimana cara melakukan perbaikan, maka Allah melanjutkan perintahnya untuk melakukan kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Wa'budullaha, sembahlah oleh kalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud sembah Allah? Wahiduhu, tauhidkan olehmu, esakan olehmu akannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan bihi dengannya Allah akan apapun. Jangan kalian sekutukan dengannya Allah akan apapun. Wa ahsinu, berbaktilah kalian, berbuat baiklah kalian, bil walidaini, dengan kedua orang tua, ihsana, benar-benar berbuat baik, benar-benar berbuat baik, birran, bakti, walayyina janibin, dan lembut pembawaan. Lembut pembawaan, lembut tutur kata, sikap yang lembut, raut muka yang lembut, tatapan muka yang lembut. Dia taat sama orang tuanya, semua perintah orang tua dikerjakan, tapi mulut kasar. Belum selesai ini, dah ini pula, capek saya. Dia kerja juga, tapi ngomongnya nggak sedap. Ada juga nggak ngomong, tapi mukanya itu nggak nyenak, senang dia. Dia kerjakan perintah orang tua dengan muka 5 purut. Ada juga muka senyum, tapi tangan kasar. Bapak mau kopi? Ya, caranya buatin kopi. Ini kopinya Pak. Ini kopinya Pak lembut, tapi naroknya itu kasar, sampai tumpah air ke wadahnya. Sikapnya tidak kasar, tapi bentuk dari sikap itu kasar. Bicaranya lembut, menghidangkannya lembut, kopinya enak, tapi gelas plastik, aduknya sendok nasi, tadahnya periuk. Itu juga nggak bagus. Kecuali hidup di rumah sawah misalnya, di saung sawah hidup nggak ada masalah. Kalau hidup di rumah tempat nungguin padi di sawah, jangankan gelas plastik, kadang-kadang tempurung pun bisa untuk tempat minum, asal jangan tempurung makan anjing. Tempurung? Antum pernah makan di tempurung? Sendok nasi tempurung pernah ada? Pernah. Tempurung itu bukan perkara yang jelek, tapi kalau dia bagus, ditata rapi. Nah,
Jadi berbuat baik kepada orang tua itu dengan segala hal, penyajiannya, pilihan bahasanya, raut mukanya, pembawaannya, dan bentuk yang disuguhkan. Ketika antum menyuguhkan jagung rebus sama orang tua, bagus nggak? Bagus nggak? Menyuguhkan jagung rebus sama orang tua bagus kan? Belum tentu. Jagungnya direbus yang paling segar, tapi orang tua nggak punya gigi lagi. Maka penyajian yang bagus adalah bubur jagung dari jagung rebus. Oh, giginya ada, dikupas kulitnya, kasih. Itu disebut dengan ihsan. Wabil walidaini ihsana. Wabil qurba, dan dengan karib kerabat. Al-qarabati, karib kerabat. Bukan kesantunan itu sama orang tua saja, tapi juga kepada karib kerabat, saudara ayah, saudara ibu, kakek, nenek, istri paman, suami bibi, Pak Ete, Pak Anga, Mak Tuo, Mak Ete, Oncu, Uniang, macam-macam dan berbagai sebutannya. Asal ada hubungan karib kerabat, itu juga harus dengan kesantunan, dengan konteks sunnah dan agama. Santun, salami istri paman, haram? Itu bukan santun namanya, itu haram. Santun, melayani saudara sepupu. Oh, bagus sekali servisnya kalau saudara sepupu itu yang datang. Ada apa? Haram. Itu bukan santun namanya. Jadi santun dalam konteks sunnah. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari bil qurba, dan tetangga yang dekat. Jari, tetangga, bil qurba, yang dekat. Al qaribi minka, yang dekat darimu. Fil jiwari, di dalam pertetanggaan. Awin nasabi, atau nasab, bertetangga dengan orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, itu namanya zawil qurba. Bertetangga dengan orang yang dekat rumahnya dengan kita. Jadi qarib itu mana dua makna. Jari bil qurba memiliki dua makna, tetangga yang dekat rumahnya dengan kita, dan tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita. Wajari junub, dan tetangga yang jauh. Al-ba'idi, jauh angka darimu, jauh di dalam bertetangga. Tetangga itu berapa rumah dikatakan tetangga? 40 sekeliling kita, 40 sekeliling. Di belakang pondok itu jaril zil kurba, jari zil kurba. Kemudian kalau dihitung ke bawah, nomor 40-nya di sana, atau nomor 38, 39, itu artinya jaril junub, tetangga jauh. Itu menurut satu penafsiran. Penafsiran kedua adalah jari junub, tetangga rumahnya dekat dengan rumah kita, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Juga yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita.
Jadi tetangga apapun, baik tetangga jauh maupun tetangga dekat, baik tetangga yang ada hubungan kerabat atau tetangga yang tidak ada hubungan kerabat, mereka punya hak untuk diperlakukan secara baik. Wasahibi bil jambi, kawan di samping. Sahib kawan, bil jambi di Lampung, di lambung. Nah, Jambi lambung, bukan kawan di Jambi artinya kawan yang tinggal di Jambi. Sahibi bil jambi, kawan saya yang ada di Jambi. Bukan itu. Tapi Jambi itu artinya dekat. Jadi kalau antum dari Jambi belajar ke Padang belum jauh, karena Arab katakan Jambi itu dekat. Ar-Rafiqi fi safar. Apa itu sahibi bil jambi? Rafiqi fi safar, kawan dalam safar. Aus sana'ah, atau kawan dalam beraktivitas. Kalau kita pahami makna dari ayat ini, ketika kita sudah pernah safar dengan seseorang, maka otomatis akan lebih dekat hubungan dengan orang itu. Ketika kita belum melakukan safar dengan seseorang, maka hubungan itu belum bisa dikatakan dekat. Kapan seseorang dikatakan dekat hubungan dengan kawannya? Satu, dia satu profesi. Nah, sona'ah, kawan satu profesi, baik itu bos dengan anak buah, ketua dengan yang diketuai, pimpinan proyek dengan anggota proyek. Ini bisa dikatakan kawan dekat. Nah, sona'ah di sini ini maknanya kegiatan apapun. Kegiatan apapun. Kita satu kantor dengan dia, kita sama-sama kuli panggul, kita sama-sama tukang ojek, kita sama-sama tukang jual bakso, kita sama-sama pelajar dari satu tempat. Itu maknanya sahibi bil jambi, kawan-kawan dekat. Terbukti. Maka kita lihat keluarga besar SMP 7011. Nah, sekali setahun alumni sama-sama SMP. Kenapa bisa alumni? Kenapa bisa ngumpul? Kenapa bisa reunian? Karena pernah satu tempat belajar, apalagi satu angkatan. Nah, mahasiswa IMD, nah, angkatan 2036. Belum ada fakultasnya dan belum ada angkatannya. Nah, mereka akan lebih dekat. Sahibi bil jambi, antara supir dengan kenaik, dekat hubungannya. Siapa itu? Itu kenaik saya dulu itu. Ketika saya bawa angkot, bawa angkot kamu pakai kenaik juga pakai kenaik. 2 tahun jadi kenaik saya, 2 tahun jadi supir mobil saya. Nah, itu makna sona'ah. Rafiqi fi sona'ah, kawan di dalam beraktivitas. Wakilah pendapat yang kedua, sahibi bil jambi, kawan yang ada di samping itu adalah istri. Betul. Kawan yang ada di samping istri. Itu salah satu penafsiran, tapi dhaif. Kenapa? Karena pembahasan istri kan sudah selesai. Wa ibnis sabil, dan anak jalanan.
al-munqati'i fi safarihi, orang yang terhenti dalam perjalanannya, orang yang terhenti di dalam perjalanannya, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena bekal hadis, tanpa melihat apakah dia taat atau tidak taat. Kalau begitu, masuklah anak Vespa satu jengkal dari tanah. Satu Vespa isi 4 orang. Mobil motornya Vespa, body pick up. Kemana-mana bawa ban. Walaupun bannya bocor, nggak bisa diganti di ban itu. Dia bawa motor, bannya bawa ban mobil. Kemudian bawa botol aqua. Berhenti di hotel Indonesia, SPBU, Hotel Merah Putih. Lepas itu buka peci. Itu termasuk Ibnu Sabil. Tanya, apa yang kurang? Bensin? Belum makan? Dia nggak ngeluh, mujahadah. Mujahadah deh, itu tipe orang mujahadah itu. Kita supaya lancar perjalanan cari mobil yang tinggi skopnya. Dia bukan mobil, motor. Rendah, serendah-rendah. Itu termasuk Ibnu Sabil yang dianjurkan untuk disantuni. Nanti ketika mereka ada, kamu tuh nyumbang. Tapi kalau dilihat bentuknya, Masya Allah, memang malas orang memberi. Tapi jangan lihat bentuknya, lihat firman Allah, wa benis sabil. Beri bantuan kepada anak jalanan. Anak jalanan bukan pengamen. Anak jalan adalah musafir yang habis bekal. Begitu juga yang dalam ketaatan, seperti jamaah gerak yang habis tafakkur. Ini termasuk Ibnu Sabil. Boleh menerima zakat dan wajib menerima santunan. Jamaah gerak yang habis tafakkur, bukan jamaah bergerak tanpa tafakkur. Jangan salah paham. Korun 4 bulan bawa uang 200.000, jalan kaki, korban sehari 3.000, rokok 5.000, korban untuk makan 3.000, rokok ngopi 5.000. Nggak bisa. Itu bukan Ibnu Sabil namanya. Ibnu Sabil orang yang sudah lulus menurut jarak yang ditempuh dengan keuangan yang dibawa, itu cukup. Tapi karena faktor satu dan lain hal, tafakkur hadis, maka pada saat itu dia masuk dalam kategori Ibnu Sabil. Nah, sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Artinya ariqa, budak-budak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai ya Allah, man kana mukhtala, orang-orang yang ada ia mukhtala, artinya mutakabbira, yang sombong, fakhura, yang angkuh,
'alan nasi, atas manusia, bima utiya, dengan apa yang diberikan kepadanya, dengan sesuatu yang diberikan kepadanya. Kira-kira layakkah seseorang sombong atas perkara yang dia dapat dari pemberian orang lain? Layak seseorang sombong dari perkara yang dia dapat dari pemberian orang lain? Memang sepatunya mahal, tapi sepatu pemberian dari Pak Tentara. Baju kaosnya mahal, pemberian dari Pak Polisi. Pecinya mahal, pemberian dari Pak Kiai. Gamisnya mahal, pemberian dari pengurus masjid. Kemudian aksesoris yang dia pakai semuanya mahal, tapi semuanya pemberian orang. Lalu berlagak orang kaya lah dia, karena semua dipakai mahal. Kalau dia sadar itu bukan hasil jerih payahmu, itu semua pemberian orang. Misalnya dia korban banjir, setelah korban banjir dapat pembagian pakaian bekas, tapi lumayan baru dan mahal. Setelah dia pakai, sombong nih korban banjir, sombong atas pembagian. Maka hakikatnya semua yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang sombong terhadap manusia yang lain dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Nah, kemudian di sini ayat bakti kepada kedua orang tua, zawil kurba, anak yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kawan dekat, ibnu sabil, budak sahaya. Dikatakan bakti di situ itu menuntut sebuah pengorbanan, menuntut pengeluaran uang. Maka pada ayat berikutnya Allah mencela orang-orang yang tidak mau keluar uangnya untuk melakukan bakti kepada orang-orang yang telah disebutkan. Alladzina yabkhaluna, orang-orang mubtada, yabkhaluna yang mereka kikir, bima yajibu alaihim, dengan sesuatu yang wajib terhadap mereka. Kikir dengan sesuatu yang wajib terhadap mereka. Kikir dengan zakat. Yang jelas zakat itu sesuatu yang mesti kamu bagikan kepada fakir miskin. Kemudian ketika dia memberikan zakat kepada fakir miskin, itu pun dia sifatnya kikir. Tarlah ya. Nah, terima segitu dulu. Saya lihat kamu berubah nggak dengan zakat yang dikasih. Kamu nggak usah ikut ngatur sampai ke situ. Memang zakat itu punya kamu, memang dari hartamu, tapi bukan punya kamu. Itu sesuatu yang wajib kamu keluarkan. Nah, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli bihi, dan mereka memerintahkan orang lain dengan bakhil, dengan kikir, bihi, dengannya perkara wajib. Bukan hanya dia yang kikir, tapi dia pengaruhi kawan-kawannya yang kaya raya untuk menahan zakatnya.
Pengusaha ngomong sama pengusaha, janganlah keluarkan zakat sembarangan. Jangan keluarkan zakat sembarangan. Tuh lihat, si Anu kasih zakat begitu dia, nggak ada ucapan terima kasih. Jadi tahun ini kita akan kelola zakat lah kepada atau dengan orang-orang lain. Jadi dia provokasi kawannya, sama-sama orang kaya, sama-sama pengusaha, untuk kikir dengan zakat. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan mereka menyembunyikan sesuatu yang memberikan kepada mereka oleh Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Mereka menyembunyikan sesuatu yang memberikan kepada mereka oleh Allah dari karunia-Nya Allah, dari ilmu. Tidak mau mengembangkan ilmu yang dia dapat. Ini makna menyembunyikan karunia Allah. Disuruh ceramah nggak mau ceramah, disuruh bayan lari ke WC. Itu yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Kemudian malil harta, menyembunyikan harta yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah jujur kepada pemungut zakat tentang nilai harta yang dia punya. Wahum, mereka itu aslinya adalah Yahudi. Orang yang memiliki sifat seperti itu asal usulnya adalah bangsa Yahudi. Khabar mubtada, lahum wa'idun sadid, bagi mereka-mereka yang kikir dengan kewajiban kikir, menyuruh orang-orang lain untuk kikir, menyembunyikan ilmu pengetahuan, menyembunyikan harta benda supaya tidak dipungut zakat. Bagi mereka ada ancaman yang dahsyat, wa'idun sadid, ancaman yang berat. Wa'atadna lil kafirina adzaba muhina, kami sediakan bagi orang-orang kafir, bidzalika, dengan sebab demikian dosa-dosa yang telah disebutkan, wa bighairihi, dan dengan sebab dosa-dosa yang lainnya, azab muhina, azab yang menghinakan. Zaihanatin, azab yang memiliki kehinaan. Itu tarhib, ancaman. Manusia tidak bisa hidup dengan ancaman doang. Manusia hidup dengan dua sisi, ancaman dan motivasi. Tidak ada kemajuan dengan semata-mata ancaman. Awas lo ya, awas ya, yang macam-macam, awas ya. Kalau semuanya pakai awas, nggak akan ada kemajuan. Di samping ada awas, juga ada ayo. Nah, awas, ayo, ayo, awas, ayo. Kalau enggak, awas, awas, ayo. Lihat, tadi Allah berbicara tentang ancaman, sekarang Allah berikan targhib, motivasi. Maka Imam Mundhiri memberikan judul kitab beliau Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Imam Jalaluddin As-Suyuti memberi judul Jami'is Sawir fi Ahadisin Nabi Bashir wa Nadhir, berita gembira, berita petakut.
Nah, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang atau kepada alladzina sebelumnya, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, ria kepada manusia, dan memperlihatkan kepada manusia, mura'ina lahum, dan mereka memperlihatkan kepada mereka manusia, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman dengan Allah dan tidak juga dengan hari akhir, seperti munafikin, orang-orang munafik dan penduduk Makkah. Penduduk Makkah yang dimasukkan di sini adalah sebelum Fathul Makkah, bukan penduduk Makkah hari ini. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina, dan siapa saja yang adalah setan baginya sebagai kawan, sahiba kawan, ya'malu bi amrihi, yang dia beramal dengan perintahnya setan, dia berbuat dengan perintahnya setan. Jadi perbuatan dan tindakan yang dia lakukan itu nafsu syaitani, berdasarkan kepada bisikan setan. Kahaula, seperti mereka orang munafik penduduk Makkah yang dimaksudkan sebelum Fathul Makkah. Fasa'a qarina, maka sejelek-jelek kawan, huwa dia adalah setan, sejelek-jelek kawan adalah dia setan. Wa madza alaihim, apa sih keberatan di atas mereka? Madza alaihim, apa sih keberatan di atas mereka? Apa sih ruginya mereka? Lau amanu billah, kalaulah mereka beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa anfaku, dan mereka menginfakkan mimma razaqahumullah, dari sesuatu yang memberi rezeki kepada mereka oleh Allah. Apa kira-kira ruginya? Ada ruginya jadi orang beriman? Apa karena asbab beriman dia tidak dikatakan lagi manusia? Tidak ada. Bahkan petinggi-petinggi Quraisy sebelum Makkah ditaklukkan, kalaulah mereka mau beriman, mereka akan mendapatkan posisi yang tinggi dalam Islam. Tapi apa penghalang mereka tidak beriman? Ruginya nggak ada. Lain halnya dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, kalau beriman dia masih disiksa. Lain halnya pada Sayyidatina Sumayyah, kalau beriman meninggal mati syahid. Dengan sahabat-sahabat kecil lainnya, kalau dia beriman ada konsekuensi menerima penderitaan. Tapi bagi pemuka masyarakat seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang terpilih orang beriman waktu itu, nggak ada penyiksaan. Siapa yang berani siksa? Malam mau hijrah diumumin keliling lima Ka'bah. Setelah tawaf 7 keliling, dia datangi semua kelompok-kelompok, perkumpulan orang Quraisy. Hai, saya kasih tahu kamu semua, besok pagi saya mau hijrah. Ada yang menghalang, silakan di luar kota, saya tunggu. Datang kelompok ini lagi, saya besok mau hijrah. Ada yang menghalang, silakan, saya tunggu di batas kota. Yang mau janda istrinya, yang mau yatim anaknya, tunggu situ. Kalau Abu Jahal mau iman, kayak gitu juga, nggak ada yang menghalang.
nggak ada dorornya. Maka Allah katakan penghalang-penghalang iman itu adalah pemuka-pemuka masyarakat. Kalaulah mereka beriman, apa ruginya? Nggak ada ruginya. Jangankan ruginya, nah, jangankan disakiti, diganggu aja sedikit pun tidak. Bahkan ditantang pun nggak berani. Nggak aja, santai aja Sayyidina Umar hijrah. Nabi hijrah dan Sayyidina Abu Bakar diam-diam. Nah, Sayyidina Su'aib bin Umar hijrah harus menjual semua asetnya di Makkah. Sayyidina itu juga yang kancang larinya, Sayyidina Salamah Ibn al-Aqwa. Allah, mesti lari dan mesti menggadaikan semua hartanya. 6. Wa anfaqu mimma razaqahumullah ayyu dararin alaihim fi dzalik. Apa sih kerugian terhadap mereka dalam hal itu? Apa sih kerugian terhadap mereka dalam hal itu? Istifham itu adalah li'ingkari, tidak ada kerugian buat mereka. Lau masdariyah ay la darara fihi, tidak ada kerugian di dalamnya. Innamad dararu fima hum alaih, hanya saja doror itu ada pada sesuatu yang mereka berada di atasnya. Hanya saja doror itu ada pada sesuatu yang mereka berada di atasnya sekarang. Lihat dorornya hari ini. Abu Jahal bagaimana nasibnya? Umayyah bin Khalaf, doror. Mereka sudah tercatat satu dari penduduk neraka yang abadi. Asbab gak mau iman kemarin di zaman Nabi. Nah, Sayyidina Abu Bakar mau iman, infakkan hartanya, habis semuanya. Apa dorongnya? Ada dorongnya. Memang miskin waktu itu sebentar, nggak lama kok sebentar. Sekarang Sayyidina Abu Bakar orang yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang Muslim datang mengunjungi makam Nabi dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi adakah orang kafir yang ziarah ke Makkah, ziarah Abu Jahal? Ateis, musyrik, penyembah berhala, penyembah matahari terbit, ada ambil berkah ke kubur Abu Jahal? Kan satu ideologi itu. Nggak ada. Kalaupun juga duniawinya misalnya, kan satu sama mereka, sama-sama orang kafir misalnya. Nggak ada. Oh betul, agamanya beda. Oke, yang punya agama Nasrani, dari raja-raja kafir Nasrani yang dulu mati ke dalam perperangan, siapa yang hari ini mengunjungi umat Nasrani? Nggak ada sejarah. Nggak ada sejarah umat Nasrani berziarah ke makam raja. Dan Nasrani mana? Persia atau Romawi? Romawi. Nah, nggak ada mantan-mantan raja Romawi yang syahid dalam, katakanlah syahid umat Nasrani, itu nggak ada.
Tapi betapa banyak umat-umat Islam mengunjungi kubur orang-orang mati syahid. Ziarah ke Uhud, ziarah ke Baqi', ziarah ke Ma'la, ziarah ke Barus. Walaupun nggak pasti sahabat nggak sahabatnya, yang penting naik dulu ke Barus. Fayujazihim wa kana Allahu bihim alim. Wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah dengan mereka itu Maha tahu. Fayujazihim, maka Allah akan membalasi mereka bima amilu, dengan sesuatu yang mereka lakukan. Innallaha la yazlimu ahadan misqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi, tidak akan menganiaya siapapun. Misqala wazni dzarrah. Misqala ay wazna, seberat zarrah. Zarrah itu arti dasarnya asgharon namlah, semut yang paling kecil. Antum pernah lihat semut yang paling kecil? Semut paling kecil seperti apa? Tak pernah lihat? Nanti kalau saya jumpa saya kasih antum. Itu mana zarrah? Bukan semut merah, ada lebih kecil lagi. Itu zarrah mana dasarnya. Mungkin kalau bisa dikatakan hari ini AG, karena gigi AG main magil-magil ke hutan, pedih. Pas pedih dilihat nggak ada bendanya, saking kecilnya. Itu arti dasar pada zarrah. Jadi sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, walaupun hanya sekecil semut, Allah akan balas. Tidak akan pernah Allah kurangi. Bi ayyang qusaha min hasanatih, dengan bahwa Allah menguranginya sebesar zarrah dari kebaikan-kebaikannya seseorang. Au yaziduha, atau Allah menambahnya sebesar zarrah fi sayyiatihi, dalam kesalahan-kesalahannya seseorang. Hal itu tidak akan pernah terjadi di dalam keadilan Allah dan hukum keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada. Maka kalaupun kita berbuat baik tapi belum mendapatkan pujian, atau tidak mendapatkan pujian, atau tidak ada yang mengetahuinya, maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan pernah hilang sebesar apapun. Nah, wa in taku hasanatan, dan jika adalah sebesar zarrah tersebut hasanah, sebuah kebaikan, min mukminin, dari orang yang beriman. Dalam satu qiraah dengan rafa, wa in taku hasanatun, wa in taku hasanatun, dibaca rafa. Kalau rafa maka kana menjadi tamah, kana beramal tam. Nah, dalam kitab Mutammimah kadang-kadang kana beramal tam, artinya beramal merofakkan fa'il saja. Yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya zarrah. Maka Allah akan melipat gandakannya kebaikan sebesar zarrah. Berapa Allah lipat gandakan? Min asrin, minimal dari jumlah 10 kali lipat.
10 kali lipat. Nyumbang korban 100.000, Allah balik kasih 10 kali lipat. Jadi 100.000 kali 10 dapat 1 juta. Nah, dapat 1 juta kebaikan. Nyumbang 1.000, Allah kasih balasan pahala 10.000. Itu minimal. Ila aksar, sampai ke batasan lebih daripada 700, hingga lebih dari 700. Ratus kali ganda. 100.000 kali 700 berapa? 7 juta. Nyumbang 100.000 dibayar 7 juta. Mau? Sampai ke batas ala masya Allah. Allah bisa lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Maka bisa saja orang-orang yang hari ini memberikan sumbangan kecil, tapi pahalanya besar di akhirat. Karena setiap kali dia menyumbang, dia mendapatkan lipat ganda taraf tinggi. Sementara orang lain setiap kali menyumbang, dia hanya dilipat gandakan 10 kali. Jadi bagaimana cara mendapatkan lipat ganda yang besar? Mana caranya? Iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas. Saking besar ikhlasnya, saking besar lipat gandanya. Nah, maka Nabi bersabda, kalian tidak akan mampu menandingi sedekah yang diberikan oleh sahabat-sahabatku, walaupun kalian menyumbang sebesar gunung emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah menandingi separuh dari buah kurma yang disumbangkan oleh sahabatku. Yudha'ifuha, dalam satu qiraah yudha'ifuha dengan tasdid. Yudha'ifuha, dua qiraah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah memberikan dari sisinya, artinya min indi, dari sisinya Allah, ma'al mudha'afati, beserta lipat ganda, ajran azima, akan pahala yang besar. Jadi ada pahala yang pasti sesuai dengan kalkulator amal. Dikalikan 10, dikalikan 700, dikalikan sekehendak Allah. Kemudian di samping mendapatkan pahala yang pasti itu sesuai dengan kalkulator amal, juga mendapatkan bonus dari Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, ada bonusnya. La yuqaddiru ahad, tidak mampu mengkadar akannya oleh siapapun. Kalau bonus dari Allah itu tidak ada kadarnya. Fakaifa, maka bagaimana? Apanya bagaimana? Halul kuffar, bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti? Bagaimana keadaan orang-orang kafir di akhirat? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, apabila kami datangkan dari setiap umat dengan satu orang saksi. Apabila kami datangkan dari setiap umat
dengan satu orang saksi, yashhadu alaiha, yang akan menjadi saksi di atasnya umat, bi'amaliha, dengan amalnya. Siapa dia saksi? Satu orang saksi yang menjadi saksi terhadap umat, wa huwa nabiyuha, dia adalah nabinya umat itu sendiri. Wajibna bika, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad. Jibna bik, kami hadirkan engkau. Ji'a, ja'a, itu fi'il madhi lazim, maka dimuta'adikan dengan huruf di. Artinya kami datangkan engkau wahai Muhammad, ala haula'i, di atas mereka sebagai saksi. Yauma idzin, pada hari itu. Nah, nanti kita sambung. Jadi kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi. Maka ketika nanti di akhirat dikumpulkan para umat, kemudian dihadirkan baginda Rasul sebagai saksi terhadap umat ini, maka Nabi akan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang berpihak kepadanya, orang-orang yang membela sunnahnya, orang-orang yang banyak berselawat kepadanya. Seluruh umat akan dihadirkan. Setelah umat hadir, Rasulullah dihadirkan. Ketika Rasulullah hadir tengah-tengah umat, dilihat satu persatu. Siapa nama awak? Zahra. Oh, kenal saya. 1 juta selawatnya setiap hari. Itu Nabi nggak perlu minta, ya Rasulullah syafaati saya, tolong syafaati saya, nggak perlu itu. Kata Nabi, itu tolong dibawa dia, nggak perlu dari sini. Tuh yang banyak selawat, tuh yang dipenjara gara-gara membela agama saya, tuh yang miskin gara-gara menyebarkan sunnah, tuh yang menghabiskan masa muda dengan hadis-hadis Nabi, tuh yang terlambat kawin dengan sebab belajar. Wajibna bika ala haula'i syahida. Ini perkara pasti. Nah, Nabi menjadi saksi. Ketika pada hari ini, maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang paling dekat, hadis Nabi, orang yang paling dekat Rasul dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak selawatnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling banyak berselawatnya itu adalah pelajar hadis. Pelajar hadis. Dalam satu hadis berapa kali kita berselawat? Pertama ketika pembaca membaca hadisnya. Yang kedua ketika diterjemahkan. Berapa kali berulang-ulang kata-kata Rasulullah di situ? Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu sahabat berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak begitu. Maka yang paling banyak berselawat itu adalah pelajar-pelajar hadis, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pelajar fikih mana ada selawat? Ada? Jarang orang yang belajar hadis yang sering berselawat. Kita juga belajar hadis. 6. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kami hadirkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi nanti terhadap umatmu. Maka kita akan jumpa dengan Rasulullah.
Maka erat hubungan dengan Nabi SAW dengan berperbanyak berselawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Karena setiap kali kita berselawat, nama kita akan distorkan kepada Nabi dan dinampakkan kepada Rasulullah. Nah, yauma idzin, pada hari itu. Hari apa? Pada hari itu hari apa? Al-Maji, Yaumal Maji, pada hari didatangkannya saksi. Yawaddul ladzina kafaru, menginginkan oleh orang-orang kafir, menginginkan oleh orang-orang kafir, menginginkan oleh orang-orang ingkar sunnah, wa asawur rasulah, menginginkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginginkan oleh orang-orang yang ingkar sunnah Nabi, orang yang mencaci maki sunnah-sunnah Rasul. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok otaknya. Itu salah satu ungkapan caci maki terhadap sunnah Nabi. Untuk apa pakai kayu siwak kuno? Sekarang zaman Pepsodent, ciptaan Deng. Nah, cipta Deng itu orang Padang punya produksi itu, ciptaan Deng. Cipta Den, artinya ciptaan Den. Dia pandang sinis dengan siwak, dia pandang sinis dengan gamis. Sunnah, apa sunnah-sunnah? Agama itu ibadah, baju itu tradisi. Abu Jahal pakai jubah juga. Nah, jubah itu bahkan Arab, bukan sunnah. Tapi dia nggak baca hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabas siyabi ilai al-gamis. Nabi, pakaian yang paling sangat dicintai oleh Nabi adalah gamis. Tapi dia nggak peduli deh itu. Pokoknya Indonesia batik. Nah, jangan sampai bawa tradisi Arab. Yang ke Arab-Araban. Sunnah Nabi dihina begitu. Besok di akhirat nyesal dia. Apa kata orang-orang gituan nanti di akhirat? Yang punya otak-otak liberal, yang mengkelompok-kelompokkan Al-Quran dan hadis, relevan dan tidak relevan, ini tradisi, ini agama. Lau tusawwa bihimul ard, angan-angannya adalah jikalau diratakan dengan mereka akan tanah. Jikalau sekiranya diratakan mereka dengan tanah, apalagi ketika lihat kambing setelah diadili jadi tanah, dipanggil kambing, bing maju, maju dua kambing di hadapan Allah. Apa salah kawan kamu? Ya Allah, saya dulu enggak pakai tanduk, sering saya dikandang ditanduk-tanduk dia. Nah, maka hari ini Allah berikan tanduk ke kambing, enggak tanduk dia. Tanduk selesai, dah adil, sudah wahai Allah. Kun turaba, jadilah kamu tanah. Dan dipanggil ayam, ya maju. Majulah ayam. Saya kena bully wahai Allah. Mati saya dengan kawan saya. Maka kata Allah, bully lagi dia. Maka dia bully yang besar tu oleh ayam yang mati itu. Lepas tu kun turaba, jadilah kamu tanah. Kata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, kalau saya jadi tanah juga enak kali. Ini juga sama. Di mana ada ayat itu, lau tusawwa bihimul ard, kalaulah diratakan mereka dengan tanah, tentu tidak akan ada azab. Sama dengan kambing, sama dengan hewan yang lainnya. Tusawwa itu dibaca dengan bina maf'ul, bina majhul.
Boleh juga bina fa'il, tusawwi, beserta membuang salah satu ta, ai tutasawwa, membuang salah satu ta pada asal dan mengidghamkannya dalam sin. Asalnya adalah tat, apa itu? Ifta'ala, ittasawa, yattasiwu, tattasawi. Tattasawi. Bihim, dengan mereka, al-ardu, oleh tanah. Bi ayyakunu turaba, maksudnya dengan bahwa jadi mereka tanah. Yakunu turaba, ba adalah mereka, ba jadi mereka tanah. Misluha, semisalnya adalah semisalnya tanah. Yakunu turaba mislaha, jadilah mereka tanah semisalnya tanah. Kenapa mereka berangan-angan seperti itu? Karena besar huru haranya. Li'azami haulih, karena besar huru haranya kiamat. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain. Wa yakulul kafiru, sebagaimana pada ayat yang lain, wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, aduhai aku, sekiranya adalah aku tanah. Laita, kaidah nahu itu termasuk, kaidahnya apa Umar? Laita, inna ana untuk untuk taukid tugasnya. Ini fadilah faedahnya. Inna ana untuk taukid, lakinna untuk istidrak, ka'anna untuk tasbih, laita untuk tamanni. Angan-angan yang enggak mungkin tercapai. Nah, laita syababa ya'udu yawman, semoga masa muda bisa kembali pada suatu hari. Kata kakek usia 86 tahun, bisa dia muda lagi. Enggak mungkin tercapai. Ya laitani kuntu turaba, aduhai sekiranya aku jadi tanah. Enggak bakal. Itu hanya tinggal angan-angan, tamanni. Nah, angan-angan yang enggak mungkin terwujud. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kepada Allah akan kejadian amma amiluhu, dari sesuatu yang mereka amalkan, mereka lakukan akannya, enggak akan pernah dia tutupi, enggak akan pernah dia sembunyikan. Mungkin pada hari ini dia bisa bersembunyi dari dosa yang dilakukan, ditutup rapat, tidak ada satupun yang tahu, hanya dia yang tahu dengan malaikatnya. Tapi nanti di hadapan Allah itu tidak akan pernah tersembunyi. Nah, akan menjadi kenyataan dan nampak senampak-nampaknya. Dalam satu hadis motivasi, Nabi ceritakan besarnya rahmat dan karunia Allah. Ketika seseorang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan kepadanya catatan amalnya, perintah Allah kepada malaikat, wahai malaikat, sembunyikan catatan dosa besarnya, kasih tahu dulu dosa-dosa kecilnya. Nah, nih, coba baca amal-amal kamu, baca amal-amal kamu di dunia dulu.
nyuri roti 1, susu saset 1, kopi mix 1, gula 2 sendok, teh celup 1, sampo sekali pakai, odol sekali gosok. Nah, nggak banyak, dosa-dosa kecil banyak situ nampak. Kata alhamdulillah, dosa besar saya nggak ada yang tahu. Nah, kata Allah, semua dosa-dosa kecil itu telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kayaknya ada yang nggak ditulis di situ. Nah, apa kata Allah nggak ditulis? Dosa-dosa besar saya banyak. Maka Nabi tersenyum. Ketika mau diadili, dia senang sekali dosa besarnya nggak ditulis. Ketika ada pemberitahuan mau diganti dengan pahala-pahala, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah ganti kebaikan, kejahatan mereka dengan kebaikan. Mereka baru ngaku, ya Allah dosa besar masih banyak. Kenapa? Sampai ke akhirat masih rakusnya ada. Nah, curangnya manusia, panjang akalnya itu masih ada. Kalau pas diadili, syukur dia, dosa besarnya nggak terungkap. Tapi ketika Allah ada cerita mau diganti dengan kebaikan, baru ngaku dia ada dosa besar belum ditulis. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senyumlah Nabi dengan perangai manusia. Nah, maunya untung aja. Wafi waktin akhara yaktumuna, dan pada waktu yang lain mereka sembunyikan akannya. Pada waktu yang lain mereka sembunyikan akannya. Titik. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Tuhan kami, tidak adalah kami orang-orang musyrik. Itu di waktu yang lain begitu. Bersumpah dengan nama Allah, mereka orang-orang musyrik. Mereka tidak orang-orang musyrik. Tapi Allah tahu siapa yang musyrik, siapa yang tidak musyrik. Siapa yang tujuannya untuk agama, siapa yang tujuannya merusak agama. Hari ini kita bingung. Banyak orang-orang muncul atas nama agama. Banyak para ilmuwan lahir dengan titel agama. Banyak pencerahan-pencerahan atas nama agama. Tapi ada di antara mereka yang mungkin ada niat-niat yang lain. Bukan untuk agama, tapi merusak agama itu sendiri. Merusak agama itu sendiri. Pendangkalan cinta kepada Nabi, katanya nggak boleh Sayyidina dan macam-macam, nggak boleh melihat Rasul dan macam-macam. Begitu sunnahnya Rasulullah, cara sholat sunnah, wudhu sunnah. Banyak karangan-karangan buku. Sunnah Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah, jumpa kitabnya? Yang ada kitab Sunan Ibnu Majah, dia bikin Sahih Ibnu Majah. Apa artinya? Diambil hadis Sahih dan Sunan Ibnu Majah, yang dhaif dibuang. Standar apa Sahih yang Anda maksudkan? Standar apa? Kenapa merubah-rubah kita orang lain? Tujuan agama kah itu? Atau tidak? Hari ini boleh saja Anda katakan ini tujuan agama. Tujuan syiar, memurnikan akidah umat maksudnya, dari ziarah kubur dan sebagainya. Boleh saja bersemboyan agama, tapi Allah tahu mana yang tujuannya agama, mana yang tujuannya merusak agama dengan cara beragama. Nah, Allah akan bongkar nanti pada suatu saat orang-orang yang mengatasnamakan agama
tapi tujuannya merusak agama dari dalam. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.